Aduh. Iya mic urut si Dadan lain. Alhamdulillah lain aman mana. Lain mic urut si Dadan ya. Sugan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah luar biasa ya. Aduh. Jar, ini kita arasup belajar. Kita arasup. Oh nya tuh. Iya nu harap kosong kene. Ayo. Maju. Maju teman-teman karena hari ini spesial. Ayo maju ya biar padat. Dihandap kayaknya soalnya. Saudara sudah. Soalnya nu ada rem urang lo pakai nih. Terakhir teh yang registrasi ada berapa Jar? 340 lebih kalau nggak salah, hampir 350-an. Dan yang hadir hari ini adalah teman-teman yang di sini. Yang terpilih itu adalah 35. Boleh 35 buat teman-teman. Lamun Noah yang terdalam ya yang terpilih. Edan. Masuk. Dan spesial juga si Mamong Podcast ini mengundang Ripan Sport 77 ya. Goblok. Kalah. Selamat datang Ripan Sport 77 gimana? Iya masih kene aya loba nu nanya nya padahal geus sekian episode urang teh merenya ho gitu nya. Dari awal episode Ripan kemana masih dari awal nanya gitu. Loba nu nanya tah. Kelak haredang. Aduh. Aya lap teh. Edan. Kelak pengen telanya. Edan. Eta geus sarua ngaranna. Endorse. Kalau. Aduh. Buka bajuna di dia bos. Anjir. Sia juga Ariel Noah anjir. Padahal sarua tulisanana teh Spesiali teror. Edan. Ya. Ini kita di judulnya teh aing poho deui ya. 1933 Bandung Podcast Day ya. Podcast Day. Itu dia. Tadi udah ada teman-teman dari Blago Podcast featuring Dadan ya, terus juga ada Frontline. Teman-teman dari Frontline di awal tadi udah bercerita juga. Ada Rumpis Dedis udah cerita juga. Dan tentunya ada kita dong. Dan pastinya nanti kita akan hadir bersama dengan salah satu bintang tamu. Yang sudah kita pilih juga dan gak main-main ya. Ini mungkin buat sebagian bobotoh yang mulai mendukung Persib di 90 akhir ataupun lebih tepatnya 2000-an ke sini sedikit kurang familiar namanya. Oke. Tapi kalau yang mendukung dari 80 akhirnya siga mana kan? Terus 90-an siga urang si Ardi. Iya. Mana kan generasi orang mah masih Yaris 70 80 kan dong. Yang baru dong. Jadi ketika sekarang lagi ada banyak fenomena hand grillish, kita harus mengundang seniornya. Jadi iya seniorna. Saacan sih aing heula nu nyekel 3 kali gelar. Oh, di belah kanan hand mana can juara aing. Geus bisa ngabalikeun kieu, hand mana ayeuna diagung-agungkan tapi can pernah ngangkat piala aing mah 3 kali. Kebahasan kita di minggu ini ya. Ini akan jadi episode podcast si Mamong juga ya nanti. Jadi buat teman-teman yang sayang sekali mungkin gak berkesempatan bisa langsung hadir di sini, nanti bisa nonton di episode selanjutnya. Yes. Betul. Dan kita juga nanti ngebuka sesi buat teman-teman yang pingin tanya jawab ya, baik sama Ripan atau sama Ardi atau bahkan sama narasumber Dede Iskandar, mangga yang hadir di sini. Boleh. Terus yang masih mau lapar itu di belakang masih ada makanan. Sok we di sikatan aya masih mun aya kopi masih kopi. Ya. Anu aya roast bar sikat we bos di Betul ya. Makan santai. Maklum, geus kolot. Ya udah jangan berlama-lama lah. Kalau podcastnya ada rotasi-rotasi karena seperti itu ya. Betul. Dan akhirnya kan terjawab ya kalau saya belum pernah dirotasi karena saya pemilik saham si Mamau. Anjir. Mana yang paling terpenting sama Jadi kalau bisa dengan geser sih aja. Ya udah langsung aja kita panggil, ini dia bintang tamu kita di episode si Mamau kali ini dan juga di 1933 Bandung Podcast Day. The one and only Dede Iskandar. Luar biasa ya. Pak Dede Iskandar. Orang bisa kebayang sih nya. Pak Dede, Pak Dede. Saat mendapatkan satu gelar juara saja teh. Ya. Perasaan teh geus wah pasti edan pisan gitu nya. Nah, kabayang Pak Dede mah ada di 6 laga final Pak ya. 6 laga final ya? Iya. Kalau nggak salah ya Pak Dede ya. Maju Pak. Punten Pak, agak deketan Pak. Ada 4 kali emas, medali emas. 4 medali emas. Medali emas. Sama ini sama di Brunei. Oh di Di Brunei. Oh yang kejuaraan di Brunei itu ya. Ya. Nah, tapi Pak Dede ini selain tadi ya meraih trofi di 3 final gitu ya.
yang dia berhasil jadi juara, perjalanannya juga memang bersama dengan beberapa generasi emas lah boleh dibilang ya. Iya. Termasuk di final 90. Anu yang waktu itu kan gagal kan? 86 nggak main kan? Nggak main ya Nggak karena main, 86 nggak main. Pak Dede sempat cedera waktu itu ya. Patah kaki itu. Cedera nggak main. Tapi generasi itu teh masih benar-benar jadi orang teh edan itu generasi nu emas gitu ya di Persib. Ada nama-nama yang luar biasa pada saat itu. Dan akhirnya juga bisa jadi juara ya di 86 teh. Nah, melihat teman-teman Pak pada saat itu teh seperti apa sih? Sampai akhirnya bisa se-Indonesia teh benar-benar edan Persib. Merajai. Waktu saya nggak main. Nah, Waktu saya nggak main ya saya juga itu kan waktu saya cedera itu karena ada uji coba ya. Ada uji coba. Nah, saya nggak main ya jelas merasa bangga ya. Teman-teman bisa menjuarai itu juara pertama 86 ya. Betul. Soalnya 84 85 hanya mendapatkan medali perak. Juara 2. Elehku PSMS banyak. PSM Medan 2 kali itu pindah. 86-nya juara tapi saya nggak ikut ya karena cedera. Saya juga merasa bangga dan senang ya. Saya juga nggak bisa ikut ke Senayan karena saya di rumah aja karena kaki saya masih di Perawatan banyak. ya masih dalam perawatan. Setelah itu Pak Dede menjuarai pertama kali tahun 90 berarti. 90. Tahun 90 juara Perserikatan tahun 90. Itu di final kita melawan Generasi emas oge. Iya, generasi Mas. Melawan apa Perseman ya, Pak? Oh bukan, Perseman 86. Yang 90 lawan 90 kalau nggak salah dengan apa Gresik apa ya? Kalau nggak salah Gresik. Petrokimia. Jadi Bapak 90, 94 dan 95. 90, 94, 95. 95 berarti Liga pertama. Indonesia Liga yang pertama. pertama kan? Liga pertama. Nah ini nih generasi baru juga dan generasi emas pada saat itu kan. Ya, jadi Pak Dede ada di berapa generasi ya? 3 Banyak 82 ya, generasi pemain berarti banyak. Saya 4 ya. Empat, Dari, generasi. saya main itu dari tahun 80. 80 dari Persib masih divisi 2. Dulu kan Iya dari divisi 2 divisi ya. 1 Naik. baru divisi utama. Divisi utama. Nah, ya. Jadi saya main itu dengan adiknya, dengan kakaknya. Karena gitu banyak di Persib masuk loba nu duduluran baheula mah. Di PHP-keun teh kita ya di urang di HP. Bagus mainnya. Tapi kudu halus, Tapi Pak Dede dari semua itu ya, dari terutama angkatan 86 yang disebut Dream Team. Menurut Pak Dede siapa sih orang yang atau teman setim yang paling bengal atau paling bandel gitu? Ya saya sendiri ya Pak. Kalau dulu sih ya hampir karena udah main bola itu udah satu hati ya. Satu hati. Udah karena udah lama dari sejak junior gitu. Oh Jadi, iya bareng di juniornya. kita kalau misalkan kena satu tapi nggak sampai mencederai lawan ya. Kita hanya mengambil bola tapi kadang-kadang dengan Main keras itu orangnya banyak, main gitu keras kan. itu. Tapi ya pelanggaran juga tidak sampai ada kartu merah. Kalau dibilang yang bengal saya kira nggak ada sih ya. Kalau yang benal tapi kalau yang keras sih ada teman saya yang tapi udah nggak ada. Itu keras orangnya disebutnya juga dulu pembunuh berdarah dingin kalau sama orang itu Padang dulu. Soalnya dia keras nggak banyak ngomong. Tahu-tahu lawan sudah. Siapa Pak? Almarhum udah meninggal. Namanya siapa? Suryamin. Oh Suryamin. Oh, Pak almarhum Suryamin. Suryamin. Iya. Iya. Dia kan sama dia bek kanan, saya bek kiri. Oh dulu tuh Pak Dede. Pak Dede back kiri ya? sempat di back kiri dulu. Saya di kiri dulu. Setelah cedera baru saya ke kanan. Dipindah ke kanan. Oh dipindah ke kanan. Setelah di Brunei itu di Brunei saya pindah ke kanan. Oh iya lamun di Eropa mah Philip Lam. Ya. Kiri banget ke kanan. Tapi Pak Dede kidal. Kaki kidal? Enggak. Saya kanan. Oh kanan. Kiri saya mati justru nggak terlalu bagus. Makanya saya kalau mau ngangkat bola saya tekuk dulu baru. Oke. Iya. Pak Persib merajai ya di 80 pertengahan sampai akhir. 90 awal juga merajai lagi termasuk yang juara Pak Dede di tahun 90 ya. 90-an sampai ke akhir perserikatan masih merajai. Kunci utama Pak pada saat itu yang Pak Dede lihat. Kunci dewa. Ada kunci dewa. Mana nasi sering bisa. Nah, kudu kunci kemarin. Sagala rupa kahirupan itu kudu aya kuncina bro. Lamun Persib menang lawan Persija eta adalah kunci. Benar kan? Ya kan? Lawan Bali. Lawan Bali eta adalah kunci. Ayeuna Pak Dede kunci deh. Karena rek jadi juara teh da kudu pasti aya kuncina. Oke. Nah, daripada kuncinya naon. Yang Pak Dede lihat pada saat itu ya, perjalanan karena Pak Dede kan tadi ada di beberapa generasi pemain, pasti regenerasinya ada. Yang datang, yang pergi ada. Tapi bisa konsisten Pak, merajai lah mungkin dalam kurun waktu
10 tahun lah ya gitu. Dari tengah 80 ke 90 awal. Iya. Apa sebetulnya pada saat itu bisa menjadikan Persib betul-betul yang jadi tim kuat di Indonesia, bahkan terkenal sampai ke Asia juga, yang konsisten tuh selama 10 tahun bisa jadi tim yang juara? Saya kira kuncinya nggak ini ya, kuncinya itu adalah kebersamaan. Kebersamaan, saya kira nggak ada istilah, walaupun waktu itu kami amatir ya, perserikatan amatir. Jadi nggak ada sistem di grup, wah ini grupnya ini nggak. Kalau dulu kami main dari mulai pelatih, manajer itu bersatu semua. Jadi nggak ada istilah, walaupun ada pemain bagus juga nggak ada adalah anak emas nggak ada. Semua bersatu dan kalau berlatih, nah ini kuncinya ya. Kalau berlatih itu semua teman-teman saya nggak pada ngomong kalau berlatih. Jadi kalau berlatih dia seperti saya gitu ya, latihan sendiri. Saya kadang-kadang dari rumah, dari Cimahi lari ke stadion. Oh, ke tempat Tapi latihan. saya pagi-pagi. Teman saya ada juga teman saya lari ke Lembang. Yang dari Lembang. Pulangnya juga besoknya harus ada kumpul lari lagi gitu. Pas sorenya. Jadi itulah kuncinya ya. Kuncinya satu kebersamaan, yang berlatihnya berarti harus berlatih keras. Nah gitu. Ya, makanya waktu itu susah untuk dibacakan sama lawan. Ya walaupun diganggu apapun nggak ada yang terpancing waktu itu. Ya, sampai tahun 90 hanya kemasukan 6 atau 8 gol ya kalau nggak salah. Itu selama kompetisi penuh. Oh baiknya itu jalan ragonya. Berarti secara bisa dibilang bukan secara taktik lah. Jadi dari pemain pun emang punya karakter buat juara gitunya pemain-pemain. Oh ada, iya. Itu harus punya mental juara. Saya kira kalau nggak punya mental juara, saya kira susah. Ya, harus ada punya mental juara. Udah jelas di situ. Biasanya itu kalau kita mau final, saya juga pernah mengalami mau final itu mau ke kamar mandi, di kamar mandi nggak bisa apa-apa. Masuk lagi ke ruangan, mau ya itu ya masuk lagi sana nggak, itu biasanya stres. Nah itu di situ ada ya karena saya sering sama senior dikasih tahu, jadi harus ada itu harus teriak katanya, harus teriak lepas, nah itu baru hilang. Meta gemper berarti pas finalnya. Pak cerita dong Pak, sebelum final 95 lawan Petrokimia di ruang ganti itu apa aja Pak persiapan saat itu? Kan Petrokimia ada bintang-bintang besar tuh. Ada Rianto, Carlos de Melo, Jackson Tiago. Pemain asing, sedangkan Persib Daryl kipernya. Bapak masih ingat kalau waktu itu di ruang ganti itu suasananya kayak gimana sebelum final tuh? Tim Tokna gitunya. Ya. Justru suasana di dalam tempat ganti pakaian itu kita enjoy jadi nggak ada beban. Ngarokok Pak. Kalau menang itu udah bagus ya, kita udah punya kebanggaan. Kalah pun karena mereka banyak pemain asing. Seperti itu. Jadi saya kira enjoy aja di dalam itu, nggak ada istilah ini, tapi tetap aja ya kalau sedikit ada. Tapi kalau sudah masuk ke lapangan itu semua hilang, nggak ada ini lagi. motivasi pasti selalu ada. Ya, kan? ada sih kalau nggak stres sudah ada. Pak Thohir terbebani. Pak Thohir bilang apa Pak pas di final Pak? Kalau Pak Thohir bilang ya saya kira main jangan sampai lawan bisa waktu itu jangan ada crossing dari pinggir. Karena di Petro itu mempunyai si ini Jackson. Dia kan dua-duanya bagus. Dia karena dia tinggi. Itu. Itu cerita manisnya. Tapi kalau kegagalan ya pernah juga gagal di final dong. Pak Dede ya 83 dan 85. Ya karena tadi kan 6 final ya. 6 final. Nah itu gimana perasaannya ketika gagal padahal udah di final selangkah lagi juara Pak Dede? Ya. Kalau masalah waktu kalah ya 84-85 ya saya sedihnya bukan apa-apa ya. Kalau saya pasti jelas sedih tapi tapi saya lihat bobotoh penonton. Dulu kan penontonnya tidak ada di koordinir ya, kalau dulu sentak kan. Saya lihat di jalanan kalau pulang itu dia sedih. Saya kadang-kadang merasa gimana ya, merasa bersalah lah ya. Ada empati gitu ya, ada empati. Padahal kan waktu itu termasuk juga saya yang masuk penalti nggak masuk. Gol-golan itu waktu 2 kali, 84-85 saya nggak masuk dua-duanya. Tapi bolanya ke pojok, tapi sama Ponirin itu penjaga gawangnya bisa ketangkap. Legend. Legend Ponirin. Waktu latihan nendang penalti 40 gol saya masuk semua. Tapi pas di final itu lah. Pasti itu ketahuan sama itu, nggak tahu gimana. Chandra Cekina itu. Sedih sih, saya sampai nangis di lapangan nangis. Tapi saya sama manajer juga ngapain katanya nangis udah masih ada, kedepannya masih ada. Tahun depan kita harus ada perubahan lagi gitu. Berarti malam itu pas gagal nggak bisa tidur Pak? Oh nggak bisa tidur jelas. Susah. Ya, dihujat nggak Pak?
Kuku bobotoh tanah korari Pak. Kalau dulu sih kalau dihujat sih enggak sih ya. Dulu mah enggak ada sosmed banyak. Enggak kalau dikritik ya ada sih ya. Dikritiknya kalau saya main tar kamu keluar itu habis. Makanya Persib LA damannya mainnya di luar nah itu. Nah, dulu ya ada seperti itu gitu. Tapi kalau enggak ya biasa-biasa aja. Karena amatir kan, jadi pemain jadi masih bebas. Tapi kalau pemain dulu sih emang amatir tapi jiwanya profesional. Yang dibilang jiwanya profesional karena berlatih sendiri. Jadi tidak puas untuk sekarang udah final, udah juara. Latihan asal-asalan gitu. Leha-leha gitu banyak. Kami latihan terus, berlatih. Tapi ya itu, di belakang pelatih kami latihan. Ya itu. Itu aja dulu ya. Mantap ya. Luar biasa. Kebayang tuh mana di final gagal penalti gitu. Iya. Anjir sa Bandung ningali gitu. Sa Jawa Barat. Siga pelatih Shaolin Soccer. Nah, si gagal di penalti di final. Ya. Timnas Shaolin Soccer. Akhirnya terbayar tahun 90 juara, Nah, 94 juara, 95 juara. Yang tadi Pak Dede bilang ya. Di foto-foto ada tuh di 94 gol Yudi Guntara. Pak kenapa sih Pak kalau ada yang ngegolin Bapak selebrasi sok pipiluan. Oh. Spontan ya. Kebersamaan eta banyak. Kebersamaan teh. Di foto itu selalu aya Pak Dede Iskandar eta di tiap foto anu ngagulkeun. Kalau selebrasi gol ya. Tinggal deui geranya gol di final eta pasti aya Pak Dede di tukang nuker ge. Oh. Nah, kita tanya itu gimana Pak? Senang gembiranya ya. Itu saya juga tidak sadar itu. Iya. Pokoknya langsung aja ya karena apalagi teman-teman kita yang bikin gol ya siapa aja yang bikin gol saya selalu itu mungkin semua juga. Semua pemain juga sama. Spontanitas. Ya, spontanitas. Langsung, ya. Berarti kan tadi poin yang mungkin harus dicontoh juga oleh pemain-pemain yang sekarang adalah bagaimana cara dia bisa bangkit ya. Ya, dari setelah gagal di final, dia tunjukkan di tahun berikutnya untuk ngejar juara lagi. Iya mana maksudnya jangan hand tahun ayeuna. Kalau tahun ayeuna berarti selepas pertandingan lawan Madura orang bisa kanyahoan. Apakah bisa menaikkan lagi ekspektasi? Apakah kita bisa menaikkan lagi ekspektasi atau seperti yang pernah kita bahas harus kita turunkan ekspektasinya ya? Kalau berarti nggak ada gua lawan Madura. Pak, nah ini nyambung ke Persib. Ayeuna kan lawan Madura ya. Melihat Persib yang sekarang. Nah mungkin Pak Dede saya yakin lah dari setelah pensiun kan masih melihat atau mengikuti bagaimana perkembangannya sampai ke sekarang nih. Di Persib era yang sekarang seperti apa pandangan dari Pak Dede dari sisi pemain ataupun mungkin kiprah Persib di musim ini Pak? Saya kira kalau lihat tim sekarang juga saya kira ya dari kemarin itu sebetulnya udah bagus. Tim Persib bagus, apalagi saya lihat itu pemain-pemain asingnya kelas ya. Maklok seperti itu kan. Nah, cuman yang disayangkannya gitu ya, udah kompak itu baru ngambil lagi 2 pemain itu yang baru Bruno sama Bruno. Padahal itu saya kira walaupun pemain profesional kalau baru digabung itu saya kira untuk adaptasinya saya kira butuh waktu banyak. Apalagi itu Persib itu kan udah ya nama besar Persib kan udah Persib itu di atas ya. Kalau di Indonesia kan bisa dibilang ya nomor 1 lah ya. Kalau bisa dibilang nomor 1 itu. Saya kira itulah. Jadi sayangnya itu jadi kalau misal kayak ini Bali, kalau Bali kan lama sekali itu. Jadi keluar masuknya cuma 1-2. Kalau ini pas lagi di pertengahan diganti, saya kira yang digantinya juga itu yang keluarnya itu kan saya kira dia bagus sekali. Ya. Yang itu siapa Wander Luiz saya kira itu lebih bagus saya kira itu. Ya. Tapi orang lebih menarik juga pengen bahas gini. Pak Dede kan selalu identik juga dengan pemain-pemain seangkatannya. Misalkan kayak Coach Robbie Darwish gitu ya. Gelarnya cuma beda 1. Perasaannya gimana tuh Pak Dede? Pada saat itu semua orang pada angkatan itulah pasti dibandingkan sama Robbie Darwish gitu. Seorang Dede Iskandar kayak gimana? Kalau saya kira kalau Robbie Darwish ya mungkin karena dia banyak memperkuat timnas ya, di timnas. Saya kira karena saya juga pernah bareng sama Robbie di timnas pra Piala Dunia tahun 89-90 dan Piala Asia ya. Dulu waktu itu di Jerman TC-nya sama di Belanda. Itu Robbie kan mau diambil sama Belanda dulu. Sama Den Haag kalau nggak salah. Aduh. Nah, itu mau diambil Robbie-nya nggak mau malah milih ke Malaysia. Saya kira Robbie itu kalau menurut saya ya itu sangat bagus sekali ya, padahal usianya juga di bawah saya waktu itu. Mainnya juga kan di bawah saya. Mainnya Robbie kan masih junior, saya udah senior waktu itu. Tapi karena orangnya memang betul-betul ya mau main bola
Dia jadi udah fokus main bola, juga sekolah nggak terlalu, waktu saya lihat sendiri sekolahnya jarang masuk, ya, tapi ya itulah ya. Jadi tapi ada hasilnya kan, ada hasilnya, nah itu. Ngomong-ngomong pemain bagus nih Pak, tim Sima Maung ini udah pernah berkunjung ke Subang, ke Pakeke Zakaria. Kita udah pernah menemui Yudi Guntara, pokoknya angkatan Bapak tuh hampir kita sasar satu-satu nih. Dari Robi Darwis, Keke, Sutiono, Yudi Guntara. Kita juga sering menanyakan Pak, menurut Bapak-Bapak semua ini, siapa kiper yang menurut Bapak-Bapak bagus? Kenapa jawabannya adalah selalu Samai Setiadi Pak. Semua bilang kayak gitu. Bagi orang mah kiper mah Samai, keren. Nah, saya pengen menanyakan juga nih kepada Dede soal Pak Samai, kiper dari Sukabumi ini. Kenapa mereka pada bilang bagus gitu Pak? Emang betul-betul bagus. Soalnya dari tahun 90 ya. Dari tahun 90 Samai itu dia dia udah tahu bisa ngebaca bola-bola yang akan di shoot sama lawan, di syuting sama lawan. Oh, bisa jadi cenayang gimana? Dia pintar ngebaca itu. Ngebaca arah ya. Iya. Nah itu. Saya kira emang bagus sih sama. Jarang kan kebobolan. Jarang kebobolan. Terus Wanian siapa Pak? Nah, kalau soal berani ya mungkin karena dia kan anggota ya. Jadi dekatnya beda orang banyak. Packingannya bedanya. Lain ya mereka sama itu. Emang sih bagus sih. Ya jarang lah dia jarang kebobolan. Jarang kebobolan. Walaupun main tandang ya. Tandang maupun kandang juga jarang. Berarti menurut versi Pak Dede setuju? Setuju, emang bagus sama. Sih. Emang bagus. Emang bagus. Jadi bukan perlu kasih Sukabumi berarti? Benar, perlu kasih Sukabumi susulan pas sama ya. Jadi KB orang sasar ya, akhirnya kan Pak Dede Iskandar ya. Jadi Pak Dede itu kita undang karena lagi tren di Bandung hand Pak. Iya Pak. Bek kanan. Jadi diundang ya bek kanan, nunggu ngajorakeun teh heula cukup kita cari kontaknya, ada Pak Dede Iskandar di situ. Wah. Benar. Tadi udah diceritain kan sebelumnya Pak Dede teh bek kiri, terus ke kanan. Eta alasannya kunaon Pak pindah ke kanan? Itu kaki itu. Oh cedera. Kaki itu ya. Pas yang patah Pak ya. Cedera waktu itu cedera, jadi saya dipindah sama pelatih Kang Nanar dipindah ke kanan waktu itu. Berarti saingannya saat itu siapa Pak? Hendra Komara di kanan? Di kanan. Backupnya Pak Dede? Oh iya Hendra masih waktu itu masih junior di timnas ya. Jadi Hendra Komara yang cadangan saya itu Hendra Komara. Berarti dalam rentang waktu hampir 7 sampai 10 tahun Pak Dede tidak tergantikan ya Pak di posisi itu? Saya tergantikan karena patah kaki aja. Jadi ada yang naik ke Persib, masuk cadangan saya sampai dia berhentinya nggak pernah main. Soalnya saya begini. Saya kalau saya lihat ada yang masuk cadangan saya akan berlatih sendiri di rumah. Apalagi saya kalau main lawan Persija, itu kan ada yang namanya rivalitas di tahun 80 itu iya. Pak. Siapa? Rivalitas kalau lawan Persija ini kudu edan main. Oh iya, saya dulu kalau lawan Persija orang semua tahu di Pajajaran saya pasti lari itu 30 putaran lapangan Pajajaran. Wow. Itu 2 minggu ya, mau 2 minggu mau pertandingan. Diet Pak? Ya? Diet. Bukan saya lari. Gitu ya. Motivasi. Menambah porsi latihan. Dia karbo. Makanya waktu itu yang biasanya namanya si Beta ya. Kamarudin Beta. Dia kalau main dengan siapa dia selalu bikin gol. Tapi kalau dengan alhamdulillah kalau dengan Persib saya dia enggak. Sampai-sampai penonton juga kalau main lawan Persija, itu pasti Betai harus dimatikan nggak jalan. Bisa kuat, gitu. Betai itu kami. Tapi emang sulit sih, dia kenceng larinya kenceng. Tarik bisa Neta. Luar biasa. Pak, soal fullback tadi kan posisi Pak Dede kan wingbacknya. Dan di zaman Pak Dede kan pakai 352 ya? Iya 352. Nah kalau dibandingkan dengan sekarang gitu yang banyak pakai 4 back, apa sih gitu fullback di zaman dulu pas zamannya Pak Dede sama zaman sekarang? Perbedaannya. Kalau dulu ya kalau dulu itu yang beroperasi itu adalah saya sama tahun 90 ya, Nandang Kurnaidi bek kiri. Nandang Kurnaidi di kiri. Kiri saya kanan. Jadi kalau sekarang kan pakai sayap. Ya, ada winger di depan. 4-3-3. 4-3-3 itu kan ada wingernya ada. Kalau dulu enggak. Jadi yang menjadi itunya di wingback saya yang naik turun. Jadi sayapnya sendirian gitu ya, di satu sisi sendiri gitu? Iya sendiri, saya yang naik-naik makanya. Saya sering crossing sama pelatih juga di Indonesia. Tapi setelah saya naik itu mesti ada yang backup. Ya. Yang backup. Nah itu backup-nya dari itu ya, biasanya yang naik ke situ adalah Mulyana yang dari Subang. Oh, iya. Dia ngambil ke sana. Nanti yang ganti Mulyana yang turunnya Asep Sumantri. Nah itu. Pak Ujeb. Skemanya sih kayak gitu. Tapi pasti
akan jadi lebih capeknya banyak karena turun naiknya. Ya itulah. Transisi segala makanya macam itu. banyak. Makanya saya sering latihan sendiri itu karena harus ada tenaga ekstra. Harus lebih. Benar. Sampai-sampai saya dihitung sama Pak Thohir itu saya ada overlap tuh lari sekitar 180 meter lah, 40 kali sprint. Itu dihitung sama Pak Thohir, sama pelatih. Itu diet karbo oke Pak. Diet karbo. Diet deui sih aing. Ini sama yang lain. Maneh nu kudu diet karbo eta 80 meter. Bener. Tapi Pak emang dari awal di situ gitu di posisi wing atau misalnya sempat main di posisi lain tapi Pak Dede mah bagusnya di wingback gitu karena punya stamina yang lebih misalnya. Dulu saya di stopper, pernah di stopper. Oke. Stopper, gelandang bertahan pernah karena saya juga dikesanakan karena mungkin lihat ada crossingnya lah lebih bagus crossingnya ya. Setelah Persib juara 95, kita kan lolos Liga Champion Asia tuh Pak. Pak Dede masih main saat itu? Main. Yang ke Thailand, over di Kawasaki yang gitu. Iya, main sama Korea. Yang si siapa? Sintayong the tackling ku Robi Darwis fotonya kan aya. Ku Pak Dede pernah di tackle tuh si Sintayong. Aing kesel, anjing naon kesel. Orang sih kesel sih. Orang kesel jadi iklan kopi sih eta. Berarti Pak Dede waktu itu ketemunya Sintayong ya? Iya. Timnya Sintayong. Iya. Itu gimana Pak pengalaman main di Liga Champion Asia Pak saat itu Pak? Pada saat itu ya karena mungkin beda kelas ya. Beda kelas lain. Mereka dari feeling ball atau penguasaan bolanya lebih dari kita. Iya. Nah, kalau kita kan kontrol kadang-kadang ada 1 meter mereka dengan speednya dengan pengambilan interceptnya mereka lebih bagus. Kalau kita kan sulit. Begitu mereka kontrol lewat sedikit, mau kita ambil dia udah masuk badannya. Emang sih fisiknya juga saya kira di atas kita dulu. Selangkah lebih maju lah Pak ya pada saat itu ya. Itu lebih maju. Meskipun begitu kita ke perempat final ya Pak? Perempat final, benar-benar. Perempat final. Sempat kita juga bikin gol pertama waktu lawan Jepang ya, karena Kawasaki itu juara Jepang. Sempat bikin gol juga, Yudi Guntara kalau nggak salah jadi 5 berapa ya, 5-3 atau 5-2 dulu. Oh jadi nggak balik Pak? Ya nggak balik. Terus Pak Dede juga pernah menghadapi AC Milan? Pernah. Iya. AC Milan ya. Saya Lalajo, ya mah lawan aja. Orang Lalajo. Orang Lalajo, Fabio Capello, iya mah di harapanana Fabio Capello. Iya. Nah, cerita apa lawan AC Milan Pak Dede? Pak kunaon bisa dibantai Pak? Sik atuh euy. AC Milan juara Eropa, Bro. Enggak, ini bukan alasan. Emang waktu Persib juara 94, kita kan masih ada pesta ya. Hura-hura lah, pesta. Mabok Pak. Menikmati lah. Maksudnya hura-huranya bukan itu. Menikmati. Nah setelah itu berarti hanya 10 hari. Oke. Berarti 10 hari kita juga dalam kondisi kan dalam keadaan masih belum fit ya itu. Dan dengar cerita AC Milan itu ada yang mengiming-iming kalau bisa mengalahkan Persib di atas 5-0 itu katanya biaya dari Itali ke sini ada yang bayar termasuk hotel. Nah itu makanya mainnya betul-betul waktu itu saya ngejaga Lentini kan lagi Lentini edan. Bro lagi bagus-bagusnya waktu itu. Mana ningali di TV yang ngelawan so. Saya juga ya banyak kedodoran lah waktu itu ya. Saya juga memang sih kelasnya juga kan lain ya, kelasnya juga lain. Berarti gelompatnya apa di Pajajaran genep 10 kali. Hilang. Kurang lompatan. Aduh. Pak Lentini jago pisan Pak. Ya emang bagus sih, saya juga badan setelah main kan sakit-sakit. Tidur juga agak, ya betul, emang sakit-sakit. Saya ngambil kan harus ya dikejar kemana juga emang tetap susah. Berarti kualitasnya emang jauh pisan gitu Pak? Oh jauh. Emang jauh sih. Jauh kelasnya juga jauh lah ya, bukan 1 tingkat. Mungkin kalau sama Korea bisa 2 tingkat, 3 tingkat ya. Kalau ini sama ini kan jauh. Jauh sekali. Tapi itu jadi satu sisi jadi hiburan ya karena kita juga bisa menghadirkan tim kelas dunia pada saat itu kan. AC Milan dan bertanding melawan Persib yang mewakili nama Indonesia dan tentunya juga mengangkat nama Persib ke mata internasional juga. Pak tukeran baju tuh? Bajunya kalau saya sih waktu itu enggak sempet. Enggak sempet. Keren Pak, mending itu sombong Pak. Lah Lentini. Aing memang lebarkeun. Lentini lah. Momentum. Kalau mau didikin loba baju AC Milan.
Ya merekna ieu teh multisport. KW Thailand. Berarti saat itu tim memang lagi enak-enaknya Pak ya, kita lolos Liga Champions, kita uji coba lawan tim Eropa. Pak Thohir kan jadi pelatih terbaik Asia juga pada saat itu ya. Iya. Soalnya kalau waktu Liga Champions sih kalau tim-tim yang dari ASEAN mah walaupun mereka tim nasional nggak pernah menang. Ya. Apalagi kalau Filipina kan ya, Thailand juga Bangkok Bank di sana sama kita kalah 2-1 di sana di kandang sendiri. Yang itu kasus itu ya Pak, kasus kita nggak bawa jersey-nya. Oh iya. Itu kenapa sih Pak? Itu kan kita pakai dari sana nggak boleh. Pakai yang apa, ada namanya itu kan belum ada sponsor kalau nggak salah. Oh yang pakai yang downhill. Nggak boleh waktu itu. Nggak ada tukang maklun di sana. Akhirnya di sana pakai yang itu. Can muka dari itu aja. Yang dari Thailand. Ya, dari Thailand. Bangkok Bank juga lewat Pak. Iya. Lewat, semua juga lewat ya waktu itu, makanya masuk 8 besar di sini. 8 besar. Di Siliwangi. Ngeri. Eta canggih sih. Tapi ya saya juga bisa mengkategorikan Pak Dede Iskandar ini sebagai the unsung hero akhirnya. Betul. Karena kan lampu sorot itu nggak ke Pak Dede. Betul. Ya kan? Pada saat juara di 90 mungkin lampu sorotnya ke pemain lain. Ya. Ataupun di 94-95 juga lampu sorotnya ke pemain yang lain, tapi kita nggak pernah sekalipun melupakan jasa yang sudah diberikan oleh Pak Dede. Kontribusi terhadap tim dan juga tentunya sampai bisa membawa 3 gelar juara tidak lain hal nu gampang bro. Keprok atuh ya mah coy. The unsung hero. 3 gelar juara. Ya. ATP hese. ATP Fiji. Iya. 2 cenah. 2 jeung mana? Yang Piala Padang. Oke. Wali kota. Yang Piala Presiden. Tapi kan ini mah juara liga. Gitu. Ya. Mantap. Pak itu Pak 3 gelar untuk Pak Dede Iskandar artinya apa Pak dalam hidup Pak Dede? Ya itulah ya bagi saya untuk anak cucu saya ya. Jadi itu punya ada apa? Ada kenangan lah. Ada kenangan untuk anak cucu saya juga merasa ini ya, anak-anak cucu kan nggak tahu ya, tapi pas gitu ini katanya opa atau papa ini ada waktu itu anak saya kan masih kecil-kecil, jadi masih kecil, masih ada yang belum ngerti, belum tahu gitu ya waktu juara itu. Nah, jadi saya juga merasa ini ya, merasa senang sekali ya, senang sekali dan ya mudah-mudahan lah kedepannya juga tim Persib sekarang bisa lah. Ya. Amin. Nah. Apalagi kan momenna Persib ge isuk ulang tahun. Itu dia. Atau bisa jadi kado terindah di ulang tahun yang ke-89 adalah gelar juara. Tapi orang pernah aya ngaran 2 Dede kan di Persib. Oh iya benar, ada 2 nama Dede yang punya kontribusi di final. Saya pernah ke rumah Dede Rosadi Paliputan. Dede Rosadi adalah pencetak gol di final tahun 94 atau 90 gitu? 90 Dede Rosadi. Dede Rosadi itu mencetak gol lah, tapi posisinya super sub, lamun ayeuna mah si Gasa hanya saya cadangan super sub Erwin lah. Jadi pada ulah Fiskara. Jadi siapa Fiskara wae geura super sub. Air Langga. Ya kita. Jadi penyerangan Erwin. Sutiono sama Keke lah nya. Nah, terus kita ke rumah Pak Dede Rosadi. Cek Pak Dede, "Wah, saya mah mun teu nyetak gol mah mulai nu arapaleun. Anak saya ge apal saya pemain Persib." Cek Pak Dede Rosadi anak saya gitu. Budak nasorangan. Karena pas kuliah apal, bapak kamu tuh pemain Persib ya? Oh nggak tahu cenah. Budak nata apaleun cenah. Itu bapak kamu pencetak gol di final. Oh iya kali, ntar saya tanya dulu ke bapak. Karena nanya Pak emang bapak pemain Persib? Cenah iya. Jadi pada Dede lagi cicing-cicing. Nah yang satu lagi adalah Dede Iskandar. Dede Iskandar. Kita si Mamaung punya tugas untuk memberitahu ke teman-teman bobotoh yang belum tahu bahwa ada seorang nama Dede Iskandar yang pernah mendapatkan 3 gelar juara liga. Itu. Pahlawan oke. Tapi di Semamau nggak oke Dede hiji. Dede Arif. Dede Arif tetap pahlawan oke bagi keluarga. Saya tahu lamun ngedit di lebih panjang. Tapi jar lamun Dede Arif di Simawong sok ketinggalan wae alat lamun rek syuting. Iya, tak aya nama aya solusi. Naon? Make Grab Express. Grab Express. Sok. Ya. Kumaha carana teh? Langsung we nama karena sebetulnya bukan Grab Express aja. Oh iya. Beberapa layanan seperti GrabFood ya kan, GrabMart, Just Tip, aing apal pisannya. Itu banyak juga diskon-diskon dan promo-promo yang bisa didapatkan. Nih ya. Ada Grab Sehat, ini bisa dapat diskon up to 95%. Oke. Kan?
Ada juga Hemart, ini untuk GrabMart ya. Promo up to 15.000. Alright. Terus aya GrabFood, aya Mang Happy diskon 20.000 dan juga ada kode promo GrabFood si Mamau. Nah, Up to 70% kan. Nah, terus aya oge kirim yuk. Ini Grab Express maksimal 99%. Aya Grab Just Tip diskon sampai 30.000. nah itu. Mantap Grab, unfollow anjing. Unfollow. Langsung we cek di Instagram @grab.jabar segala informasi aya. Nah, jadi Ada ya. Pak Dede Iskandar juga ya kalau misalkan ke lapang ketinggalan sepatu, Grab Express. Grab Express. Ya. Lapar, Grab Food, Pak. Benar. Paket aya ge anu paket unlimited anu 1.000. Hah? Yang pasti-pasti aja. Orang akhirnya teboga minyak gorengnya Grab Mart aja. Bisa. Antri. Mamang nawe. Itu dia ya. Dan yang luar biasa juga selain tadi Ripan sudah bagi-bagi jersey ya. Tadi juga teman-teman dari Belagu bagi-bagi jersey. Ini buat teman-teman kita yang nonton ya. Betul. Yang lagi nonton di YouTube juga bisa dapat kesempatan buat menangin jersey. Nah, Caranya? caranya gampang, tinggal Pak Dede Iskandar ini selalu identik dengan satu nomor punggung. Edan. Berapakah nomor punggungnya? Nah, dan berapakah nomor punggungnya? Ya, buat yang di rumah. Buat yang Cuma itu. Jangan cuma. Masih butuh kena kuis aneh. Buat yang lagi nonton. Buat yang lagi nonton di rumah. Aneh. Ya. Para sih butuh kena kuis. Ya, Siga Ya, caranya gampang. caranya. Yang pertama, follow grab.jabar. Oke. Terus posting pas lagi nonton podcast nah. Nah. Posting enak di dia misalkan can kebagian jersey, kayak bisa bro ngiluan. Tah. Oke, Ngiluan. oke. Rekam, posting IG story-nya. Terus nanti tinggal jawab pertanyaan lu tadi. Betul. Ada di Iskandar mah nomorna sakieu. Nah, Nomor punggung. Punggung. Oke. sekali orang rek tanya kenapa milih nomor itu Pak? Ada kenang-kenangan tersendiri atau gimana gitu? Tanggal jadian cara Tanggal jadian. Identik dengan nomor punggung itu. Nomor eta. Emang kalau nomor itu bukan saya yang minta, itu ditentukan dari pelatih itu kan dari nomor ya, dari penjaga gawang dulu kan 1. Oh iya. Berurutan. Tangis di berek lu, tangis di berek lu. Kelu tah. Kalau back kiri atau kanan ya 2, 3, 4, 5. Opsina tadi disebutkan tadi. Nomor nanya. Pak, kalau lamun tos beres acara ieu aya bobotoh di anu naros nomor tong dijawab. Bisa dipakai slot. Salat lagi. Jangan lupa juga tag mention ke @simamaungkom dan juga @grab.jabar. Oke. Gitu. Dan terakhir tadi kan kita sudah sama-sama ketahui bahwa Persib akan berulang tahun ya yang ke-89. Bagi 89. seorang Dede Iskandar, adakah harapan untuk hari ulang tahun Persib yang sekarang ini? Juara. Saya kira kalau juara sih Bali Pak ya. bisa aja ya, Oh, bisa bisa. aja. Bisa aja kalau juara. Bisa aja, tapi ini ada tapinya juga nih. Enggak ada tapinya juga. Bisa. Tapi itu emang sih Bali lebih dia kan punya satu ya. Dia punya satu punya satu dia. Dalam pertandingannya kan Satu menang. satu kali menang. 3 Kan poin. kalau Persib 3 poin. poinnya kan 6-3. Bali udah 6-6 6-6 saat ini. pertandingan sama itu aja. Tapi saya kira kalau Persib bisa menang terus, Bali tersandung ya bisa aja ya. Bisa aja. Bisa aja juara. Kan kita juga mengharapkan juara ya. Iya, juara. amin Pak. Berarti pertandingan kayaknya Sanggeus Persib lawan Madura, orang bakal ngadukung Arema. Kamari dukung Persija. Ada dukung Arema. Persija kan kamari ku aing didukung, Hanas didukung, edan-edanan teu meunang nya. Ayeuna saatnya Arema menang lawan Bali, kadituna kumaha maneh lah. Penting mah menang heula lawan Bali nya. Jar tapi ieu nu di dia aya nu. Orang aja sekali dulu. Sok. Pak di tim Bapak dulu paling dekat sama siapa Pak? Teman dekatnya. Dede Rosadi. Satu kamar terus sama Sama Dede Rosadi. Iya. Pak itu bagus pisan Pak, saya disuguhan segala rupa Pak. Sok makanlah cara. Ada bagus pisan tak Pak Dede Rosadi Pak asli. Terus Benghar sih ya. Gimana mahal ya tak? Di Batu Nunggu. Terus mana tanya ke tuh, Pak, Bapak murang kali anu ya istri kan. Itu baik banget. Itu dekat banget Pak sama Pak Dede Rosadi. Dekat sekali sama Satu Dede. kamar berarti, roommate. Iya. Iya, satu kamar dari tahun 86 ya.
Dari 86. Ya. Itu suka ngeluh tuh Pak, orang dicadangkan wae dek misalnya curhat gitu di kamar. Oh kalau curhat sih sering ya curhat kalau dia main misalkan. Itu saling itu ya. Dek orang kumaha ya main tadi. Saya juga ngomong. Terus saya juga suka ngomong. Evaluasi. Dede Rosadi milu curhat frontline enggak, Pak? Aduh, curhat frontline. Oke. Ya. Ini saya kasih kesempatan. Anu di dia aya norek nanya ke Dede Iskandar. Nu bade naros? Lamun nanya ka dieu meh asup si Mamong podcast. Tah. Kan urang teh geus nanya ya, geus ngajakan. Lamun urang ngobrol langsung panggil langsung, kumaha satuju? Wah, hayu gas, hayu gas. Ayo ya. Tadi Kang. Tah di dieu sok. Tadinya udah dinya oke. Nah, iya bebas di dieu we. Nami nama halah siapa nama? Ya. Bapak tepangkeun Abi Aldi Sabihat di Katapang. Oke. Pesan-pesan kanggo hen-hen naon, Pak? Bagus. Halus. Tah. Sebagai penerus ya Pak Hen ya di sisi sebelah kanan. Kalau saya lihat Hen sudah pas ya. Cuman dari passing-passingnya, crossing. Sering kalau saya kira kalau udah di liga ini passing, kalau kepotong sih nggak apa-apa, tapi jangan sampai salah passing ke lawan. Saya lihat, saya sering nonton, itu sering ada beberapa kali ke lawan, bukan kepotong sama lawan, tapi salah sasaran ke lawan itu. Kalau masalah main saya kira udah bagus ya, dia juga bertahannya udah bagus, tenaganya juga ada ya, dia crossingnya juga kadang-kadang juga bagus itu, overlappingnya juga, dia membantu untuk menyerang. Saya kira itu. Nih. Mantap. Sok hiji deui aya teh. Hiji deui. Nu loba tenan nu loba. Sok. Siap, kayak. Siap. Pak Dede, kan Pak Haji Nandang di kiri teh sok sirkus wae akrobat gitu. Lu ngalung teh, nah Pak Dede di kanan teh gitu, teh akrobat gitu. Eta pertarusan pertama, kan Pak Haji Nandang mah kan mun out teh. Dan Pak Dede teh kedah sirkus oge padahal di sayap kanan teh. Nu kadua Pak, tahun 95 kita 13 kali setelah putaran 2. 13 kali winning streak tidak terkalahkan. Tidak terkalahkan. Seperti apa rasanya Pak? anjing. Tapi kan ke final gitu Pak. Ya saya mewakili Pak Dede yang menjawab. Tuh kudu aya Pak Dede di dia, jangan naon diwakilan. Ieu wangina aja. Aduh. Mabuk di muka umum. Mangga Pak Dede. Kumaha Pak Dede? Saya kira kalau ngelempar bola atau bola-bola out itu saya kira mungkin punya ini masing-masing ya. Punya ciri khas. Kalau saya emang nggak terlalu ini sih, nggak terlalu. Yang penting saya jangan salah, ngelempar aja itu. Ya. Soalnya kalau saya sampai ngelempar salah, berarti harus berlatih dari nol lagi lemparnya udah salah. Iya benar. Padahal itu basic banyak. Ya basicnya. Basic. Jadi jangan sampai salah. Apalagi kalau sekarang saya lihat ada pemain liga ini lemparnya salah beberapa kali salah. Saya kira udah harusnya udah jangan salah lagi kalau ngelempar ya. Itu salah. Basicnya itu udah. Tapi Pak nyambung tadi ya, berarti Pananda kan ciri khas atau identik dengan lemparan jauh gitu ya. Nah kalau dari sisi permainan yang Pak Dede nilai diri sendiri, wah saya mah identiknya ini, misal lari yang cepat, overlapping, atau tendangan keras, apa Pak yang jadi ciri Pak Dede waktu itu? Kalau saya mah crossingnya. Oh, bola. Dulu apalagi kalau masih ajat main ya. Wah, pelayan ajat berarti ya. Dulu jadi saya sering angkat-angkat bola juga. Kalau ajat udah tahu, kalau saya dari pinggir gitu ya, dari sayap, crossingnya ajat udah tahu. Saya pasti kesini gitu, makanya ajat sering bikin gol di sana waktu juga dia top skor. Berarti catatan asis juga lumayan ya Pak Dede? Iya. Oke. Nah pertanyaan kedua dari Muki, 13 pertandingan tidak terkalahkan sampai kita maju ke final dan juara Pak, itu gimana rasanya dan tips and triknya bos eta atau mungkin ada behind the scene naon gitu ya, Pak. Yang jadi resepnya teh apa gitu? Ya itulah resepnya mah kalau waktu itu menang terus ya. Ya resepnya itu berlatih ya. Kita berlatih terus ikuti instruksi pelatih ya. Kita jangan saling menyalahkan kepada teman. Nah itu kalau teman kita salah malah kita ini kan malah akan jadi ribut di lapangan. Itu. Kondusif. Tapi kalau waktu saya itu waktu zaman itu nggak ada sampai pemain dengan pemain ada clash di dalam lapangan. Ya, itu akan mengganggu ke tim dan permainan itu. Eta kunci nate.
Ada pertanyaan lagi? Ada lagi nggak sok jadi? Dua delah. Sok Kang, kade. Maju Kang. Maju Kang. Sok, dia. Kalah mang, ieu mah make baju nage ieu sport apa ti official ieu kumaha ieu. Sades. Mata-mata. Oh, ieu mata-mata ieu. Oke. Silakan Mas. Kan Bapak teh di Persib teh kan 3 generasi berarti dilatih oleh 3 pelatih kalau nggak salah berarti Ade Dana, Nandar Iskandar sama Ser Indah Thohir. Kata Bapak paling sieun ke pelatih nu mana sih? Ya. Paling sieun ka pelatih nu mana? Pelatih ya. Max Timisela sih cigana ya. Paling yang apa yang bagus atau yang gimana yang ya paling disegani gitu. Disegani gitu. Saya kira tiga-tiganya disegani ya. Kalau wah itu mah standar Pak jawabannya Pak. Tapi kan masing-masing punya ini ya karakter. Oke. Saya kira kalau Pak Indra Thohir punya dia itu punya untuk menjaga kondisi ya, conditioning kalau sebutnya ya. Jadi karena pemainnya sudah jadi semua waktu itu Pak Thohir karena orang dari Evok jadi jaga bisa untuk cara-cara jaga kondisi gitu, melatih fisiknya. Saya kira kalau secara teknik, saya kira yang lebih bagus lagi Nandar Iskandar. Pak Nandar. Ya, itu teknik. Nandar ke teknik. Juga sama dengan Pak Ade Dana ya. Walaupun kalau dibilang jadul ya, dulu jadul, tapi justru saya kira itu lebih bagus. Jadulnya kumaha Pak Ade Dana teh? Ya jadulnya sih latihannya kan kalau sekarang mah kan udah pakai apa? Harus pakai alat apa ya, pakai komputer gitu. Kalau dulu kan enggak. Dia hanya juga nggak baca dulu, dia spontan saja. Pengalaman dia mengenakan pengalaman di lapangan. Gitu. Kalau sekarang kan harus baca dulu baru. Saya kira itu. Sport science. Sport science mungkin sekarang lebih dapat, tapi dulu mah lebih ke otodidak dan juga berdasarkan pengalaman. Insting. Hari dulu pakai pomade tuh Pak, lamun main bola. Go karena pomade. Aya pomade. Ada pertanyaan Lagi. Satu terakhir. Nah, ini nih. Oh lah. Pak Dede katanya mabuk-mabukan juga nggak Pak? Saya jangankan mabuk, ngerokok juga enggak. Mantap. Enggak dari kecil. Ya, udah contohnya. Enggak. Contoh ya. Luar biasa. Cukup nih, cukup. Jadi. Sok di sini ya, terakhir. Boleh sini. Mumpung karumpul ya, resepnya ya. Ngumpul kayak ingin sesi kedua lah. Pak Dede, untuk tandang gitu ya, faktor non teknis apa atau teror apa yang paling ditakuti di kandang lawan gitu? Oh, teror yang non teknis gitu kan? Non teknis. Dengan Kang siapa Kang? Reza. Dari official juga Kang? Bukan dong. Jadi Reza ya kalau kita main tandang, saya kira main tandang juga tergantung daerahnya. Kalau daerahnya kita main tandang misalkan ke daerah Medan itu ya jelas penonton. Ya. Kalau dari referee atau wasit udah jelas. Kita di sana pasti lawan. Kalau dulu bilang lawannya kita main lawan 12. Nah gitu. Sama referee kan dulu. Memang sih ada juga sih dulu ya, tapi tidak terlalu inilah. Ya ada itu aja. Saya kira kalau yang ditakuti saya kira nggak ini sama-sama aja. Justru malah pemain-pemain angkatan saya ini kalau main di tandang itu lebih berani. Ya, kalau main kandang justru lebih ciut. Kan tahu sendiri dulu kalau main satu sini dilempar atau diteriakan yang bla bla bla. Itu. Ya, tapi justru kalau main tandang justru dari penonton-penonton dari sana itu malah senang pada sama tim Persib. Termotivasi. Ya, apalagi waktu itu saya pernah ngalahkan tim Persib itu ngalahkan Medan di Medan ya. 3-2 kalau nggak salah. Nah, itu juga berbalik ke Bandung penontonnya. Mendukung mereka dihujat. Betul. Iya, mereka dihujat. Wah, mantap ya, luar biasa. Iya. Pengennya mah ngobrol lebih panjang lagi ya karena Jadilah. Jadi pertanyaan jadi. Sok. Enteng maka. Iya resep coy. Maghrib mah bisa dikodo atuh. Ya kick off kedengeran. Jadi. Sorry. Pak Dede kan beberapa tahun terakhir ini kan sepak bola kita kan banyak isu-isu ramai tentang pengaturan skor. Ya. Kalau dulu tuh menanggapi isu-isu pengaturan skor seperti apa di ruang ganti pemain sepak bola? Apalagi kan dulu kan pernah ada sepak bola gajah di Persibaya sampai Persipura ya. Itu gimana sih mengantisipasi isu-isu gitu? Seperti apa kejadiannya dan seperti apa keadaannya waktu itu? Terima kasih. Mantap. Berat ya. Berat. Padahal pernah di mana di Komdis ya? Iya Komdis ya. Saya kira kalau
Kalau Datus Skor itu setiap kita main tandang juga udah pasti ada. Ya kita dari pemain belakang harus wanti-wanti lah. Kita harus wanti-wanti, kita harus wanti-wanti main di belakang dan jangan ngambil sekali di daerah garis 16. Ya, bahaya itu pasti bahaya. Mereka nggak diambil aja jatuh penalti. Nah itu ya. Jadi saya kira kalau pengaturan skor yang itu saya juga kurang ini tapi kurang tahu ya. Tapi kalau yang biasanya itulah ngambil-ngambil yang kita juga masih hati-hati lah. Kita masih hati-hati, jangan sampai sembarang kita ngambil di daerah garis yang berbahaya itu ya. Nah itu aja saya kira nggak. Pemain sadar ya akan resiko ada yang intrik-intrik seperti itu. Iya, ya pasti ada, pasti. Dari dulu juga ada, dari dulu juga ada. Oke. Dari dulu ada. Dari dulu ada. Dari dulu ada dan masih. Ya itulah pokoknya mah. Nanonan deh enak. Udah sih, ini bentar lagi kick off ya. Bentar lagi kick off ya. Tapi kita juga mau terima kasih tentunya buat para Maungers, Bobotoh, Maungers, luar biasa ya. Hatur nuhun pisan Living Legend Persib Bandung, ini dia. Pak Dede Iskandar, Bohong. Aca deh. Bohong. Oh jokol wae. Mulai. Bohong. Itu dari pihak dari momen sabotase. Ya. Dan buat yang minggu lalu menang giveaway, ini dia. Yang minggu lalu ya. Pemenang minggu lalu ada. Ya. Tadi Poho untuk episode kali ini. Yang tadi hadiahnya ada jersey pasti grand prize. Ternyata kita juga nyiapin ada beberapa hadiah lain. 10 hoodie. Oke. Buat Maungers nonton ada 10 hoodie jeung grab gift. Ada 5. Itu dia. Pertanyaannya sama ya. Sama. Langsung aja. Pada Dede Iskandar. Itu langsung. Kemudian iya nya kodinanya. Ada dipakai. Pada Dede oke nganggo. Ayo nganggo lu tuh pakai. Endorse. Lanjut. Lanjut. Oke, beres ya? Beres. Beres. Hatur nuhun sudah datang. Luar biasa terharu udah. Kurangnya terharu. Kurang bikin lagi lah ya. Kalau mau dua. Bikin lagi ya. Kita sarankan kepada Grab untuk mensponsori kita di semua episode ya. Ya, dan nanti lokasinya mungkin di hanggar ya. Lebih gede. Biar lebih banyak juga. Biar lebih banyak. Oke. Hatur nuhun buat semua yang udah hadir. Hatur nuhun yang udah nonton juga. Pak Dede Iskandar. Pak Dede nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Hidup Persib. Hidup Persib.